Hai, saya Christina Suwardi. Video yang pertama kita sudah ngomongin konsep dan sketsa-sketsa yang ada di sini. So, sekarang kita sudah ada di Merchant Hub Station, berlokasi di CBD Emerald Bintaro Jaya. So, building ini ada 3 lantai 1, 2, dan 3. Untuk tahu lebih banyak, kita langsung aja masuk. Oke? Kita udah sampai di lantai 3, konsepnya yang experience food. Nah, di sini tuh ada 5 area. Ada jungle area, ada glass house, ada performing area, ada recycle area, dan satu lagi co-working area. So, begitu kita naik dari eskalator, di sini langsung nyampe jungle area. Nah, di sini tuh lebih banyak meja-mejanya panjang, lebih bersifat komunal. Dan ada yang pendek dan ada yang tinggi juga. So, ini cocoknya itu kalau lagi rame-rame, yang anak-anak mahasiswa atau lagi ngumpul-ngumpul, terus lagi hangout sama keluarga. Tapi yang penting yang rame-rame sih, karena emang di sini seaternya ada yang 6, ada yang 8, even ada yang panjang banget. Dan ini yang paling gue suka sih konsepnya. Jadi mejanya itu nggak long aja, tapi dia ada shape S-nya. Jadi lumayan lah kalau kita bisa lagi ngobrol, tinggi ini juga bisa. Dan nanti ini pasti ada bar stoolnya yang tinggi. So, kalau kita duduk, kita bisa langsung melihat ke bawah, lagi ada acara apa, ataupun kegiatan berbelanja di bawah. Jungle area ini sebenarnya memang lebih banyak daun-daunnya. Karena kepengen biar rasa hijau-hijaunya kalau lagi siang gitu kan mataharinya bagus. Cuman supaya nggak terlalu panas, jadi atasnya tuh kita kasih atap, kemudian banyak-banyak daun-daun merambat supaya tuh nggak terlalu panas. Untuk pohon-pohonnya juga sebenarnya udah oke banget konsepnya, cocok dengan konsep gue maksudnya. Dari kontraktor juga mereka nyarinya oke lah pohon-pohonnya. Kemudian ada lampu gantung, jadi kalau misalnya udah agak sore kan agak temaram karena tertutup sama daun. Jadi kita perlu lighting yang lebih dramatis sehingga di atas meja kita makan itu masih terang, bisa sambil ngobrol. Terus kemudian kalau kita lihat dari lantainya itu lebih terang daripada atas karena kepengennya atas lebih berwarna dan bawahnya tuh masih keramik yang putih, jadi bisa lebih terang. Polanya itu pola herringbone. Dengan herringbone ini sebenarnya ingin menciptakan moving yang lebih harmonis sih. Jadi kalau food court kan biasanya memang kegiatannya lebih acak-acak gitu ya. Jadi pengennya dari herringbone ini bisa memperkuat konsep bahwa di sini pergerakannya bisa kemana aja. Kita sampai di area performance. So, ini adalah tempat yang premier banget untuk bisa nonton sama dengar musik. Tapi secara keseluruhan lantai 3 ini pasti ke cover sih sama musiknya. Asiknya lagi kalau misalnya tempat duduknya ini nggak cuma rata-rata aja, konsepnya tuh memang dia mengelilingi tengah lingkaran dari stage-nya. Bisa kita lihat kalau misalnya di sini kan memang dia lebih melengkung ya. Terus bisa sambil dine in, terus di depannya masih ada tempat duduk juga. Nanti di depan ada table-table tinggi nih. Kita bisa lihat table-table tinggi itu untuk ngobrol, makan atau sambil berdiri seperti kayak di outdoor. Karena konsepnya memang di sini kan lebih terbuka ya. Jadi sebenarnya experience yang pengen diberikan ke customer kita yang datang itu sebenarnya enggak food court pada umumnya. Tapi pengen kasih tahu kalau di sini tuh artistik, terus kita lifestyle, hype, dan namanya Hub Station dari Merchant. Jadi nggak mau ada kegiatan makan yang hanya biasa aja. Pengennya kita nge-hype milenial, itu konsep yang kuat dari Merchant sih. Jadi interior di lantai 3 itu kita harus kuat untuk support dari konsepnya Merchant. Untuk pemakaian material-material di experience food ini sebenarnya banyakkan industrial, misalnya kita pakai batu bata, besi, keramik, tiles, kayu, dan pohon-pohon artificial. Ada juga nanti yang asli, jadi kita taruhnya di dekat matahari
sama di lantai. Nah, di sini keunggulannya itu eco-friendly, dalam arti sirkulasinya bagus, pencahayaannya itu maksimal. Jadi pada siang hari itu akan terang banget. Jadi kita itu bisa foto, makan, beraktivitas dengan nyaman. Nah, kita bisa sewa sih, tempat untuk bisa disewa untuk melakukan co-working space sebenarnya. Tapi di sini juga disediain meja-meja yang kita bisa sambil bekerja. Di sini tuh ya experiencing food di sini kita bisa sambil makan, terus kita bisa melakukan working. Jadi it's very fun. Terus meja-mejanya ya komunal, jadi kita bisa bekerja beberapa orang, meeting. Nah, di sini kita kasih konsepnya lebih easy living sama organik. Karena pengennya tuh yang kita duduknya betah. Kemudian di atasnya itu kita nggak kasih apa-apa, cuma ada permainan pelang-pelang di ceiling aja. Kemudian yang lebih unik itu dari lantainya, kita kasih motif tile dari tegel gitu ya. Dengan begini kita tidak terlalu clean. Jadi kan kalau misalnya bekerja perlu suasana yang lebih playful juga. Di sini ada area musola dan toilet, juga wastafel kanan kiri. Banyak sekali, ada 50-an gambar mural di dinding. Nah, itu yang sebenarnya sangat kuat konsepnya untuk merchant sih. Karena Hypein aja itu adalah tagline dari merchant. So, kita support S1, konsep yang mau disampaikan oleh merchant. Jadi S1 kita bisa menyampaikan ke customer bahwa konsep kita tuh fun. Ini adalah recycle area. Gue kasih konsepnya fun, industrial, ke organik. Jadi banyak banget pemakaian barang-barang material yang didaur ulang. Misalnya kayunya, ada botol-botol, kemudian bricks, batu bata. Jadi ini tempat hangout yang keren banget. Dan ada bench pemanjang, bisa buat duduk, serta di depannya tuh nanti ada meja-meja dan tempat duduk lainnya lagi. Nah, kenapa fun? Itu nanti di depan tuh masih ada light strip dan percampuran antara fun, energik sama organik. Ini adalah area glass house. Di sini termasuk tempat makan yang cukup proper dibanding area-area lainnya. Karena suasananya memang seperti homey juga sih. Ada berandanya, ada ruang tengah untuk restorannya, kemudian ada balkon belakang. Jadi this is more homey, tapi tetap organik, tetap fun. Kenapa kita kayak bikinnya seperti rumah sih? Namanya kan glass house ya. Jadi emang kepengen ada satu konsep di experiencing food di lantai 3 ini yang memang beda-beda lah. Lantainya juga kita pakai keramik, kayu, motif kayu, jadi not totally kayu. Jadi ya itulah. This is one of the most area yang gue suka. Untuk proses pengerjaannya ini take time sudah kira-kira 5-6 bulan. Nah, walaupun kita ada masa-masa pandemik, ternyata kemarin tuh memang ada pemberhentian 1-2 bulan. Tapi memang semua pekerjaannya berjalan lancar setelah itu. Cuman memang di sini banyak banget konstruksi. Misalnya glass house ini adalah konstruksi yang paling kita pikirkan dari awal. Dari kita sketsa, kita planning dari awal tuh kita tahu ini akan banyak ngebahas tentang konstruksi dengan kontraktornya. Di glass house, di jungle, di performing area juga lumayan banyak diskusi tentang konstruksi. So mungkin ini sudah hampir 70-80%. Jadi mungkin sekitar 3 bulan lagi kita sudah akan final. Jadi sudah interiornya, kursi-kursinya semuanya sudah merapat, sudah ditata, disetting. Kita akan kesini lagi untuk setting. Jadi yang tinggal di Bintaro udah bisa mulai datang. Mungkin kalau kita sudah final setting, kita akan kasih tahu lagi di video berikutnya. So jangan lupa komennya, like, share, sama subscribe. Bye-bye!